Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green Generation. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya nih, kenalin dulu, nama aku Elvira Ipuspaningrum bersama Muhammad Farhan Rahman sebagai host di Podcast Green Generation. Nah, aduh, hari ini tuh rasanya spesial banget nih guys, karena kita tuh ada apa sih ya yang membuat bahagia nih. Kenapa Apa ya? sih ya yang bikin hari ini spesial banget? Oke, langsung aja nih kawan-kawan. Jadi hari ini tuh sekaligus podcast pertama kita dalam rangka Milangkara SMA Negeri 19 Bandung. Nah, ngomong-ngomong sekarang tuh udah yang keberapa sih Milangkara? Teman-teman, sekarang tuh udah Milangkara yang ke-35. Wah, udah lama juga ya sama Iya, nih, udah lama nih, udah tua ya. Tapi semangat kita masih muda dong ya. Betul banget. Nah, podcast pertama ini kita bakal ngebahas apa nih? Nah, untuk podcast pertama kali ini kita akan membahas seputar 19, terutama Green Generation. Oke, ini teman-teman buat yang nggak tahu Green Generation nih ya, terutama kelas 10 yang baru masuk nih, yang selama pandemi nih pasti di rumah aja nih, nggak tahu banyak tentang 19, kita bakal ngobrol seputar 19 dan tentunya kita bakal ngejelasin tentang Green Generation nih ya. Nah, kita punya bintang tamu nih, narasumber. Siapa nih? Nah, kita sambut aja ya bintang tamu kali ini atau narasumber kita kali ini yaitu Kanirwan. Oke, thank you. Nah, gimana nih Kanirwan kabarnya selama pandemi ini? Kabar baik selama pandemi, alhamdulillah sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Ya Kak, nih buat yang nggak tahu nih ya teman-teman, Kanirwan tuh angkatan berapa nih Kak? Aku angkatan 29, lulus tahun 2015, masuk 2012 ya. 2012 kurang lebih 5 tahun lalu udah lulus dari 19. Oke. Cukup lama juga ya. Iya. Cuman 5 tahun lalu. kita di sini mengundang sebagai narasumber supaya mengenal gitu, karena lebih mengenal sejarah SMA Negeri 19 Bandung nih. Oke, nah nih jadi Kanirwan kalau selama di 19 nih kakak aktif di kegiatan apa nih? Selama di 19 belajar ya udah pasti ya. Pasti. Walaupun sering di-spend ya. Aduh. Masih masih menjabat. Jadi dulu kegiatan saya di sini di 19 pertama saya aktif di ekskul. Ekskul saya futsal. Futsal. NFC ya. NFC dulu selain dulu kan kalau di sini kan berkegiatan ekskul tuh sekalian berorganisasi kan. Jadi dulu saya selain latihan futsal gitu kan, walaupun nggak jago ya, kan berorganisasi juga. Dulu di NFC saya jadi wakil ketua. Wah, keren. Wakil ketua NFC gitu kan. Habis itu beberapa bulan kemudian pas kelas 1 jadi anggota OSIS. Dulu masih namanya CPO ya. CPO. Seleksi CPO terus jadi anggota kelas 10, habis itu kelas 11 didorong oleh teman-teman generasi saya untuk jadi ketua OSIS gitu kan, dan dipilih oleh warga 19 gitu kan. Habis itu ya kurang lebih berkegiatan lah kalau di 19, belajar, berorganisasi, walaupun lebih banyak berorganisasinya dibanding belajar gitu kan. Maksudnya belajar kelas ya, karena mungkin kalau dihitung selama saya jadi ketua OSIS tuh mungkin seminggu tuh cuma 2 kali saya masuk kelas gitu kan. Itu mengganggu pelajaran nggak sih? Nah, ini pertanyaan bagus sih. Kadang orang ngiranya wah gue enak nih belajar cuma 2 hari, sebenarnya kesiksa. Jadi saat orang lain nih misalnya di SPEN nih ada acara apa, di SPEN nih di jalan tuh kita tuh sambil ngerjain tugas. Ngerjain tugas kan, ya kan, sambil ngerjain tugas. Aku sebalik dari acara itu ke sekolah lagi, kita harus ngerjain lagi tugasnya. Itu tugas tetap dikerjain. Yang orang bilang enak nggak kelas, ya nggak enak. Padahal gitu kan. Padahal nggak enak gitu kan. Ya seminggu 2 kali lah saya masuk kelas. Tapi thank you banget buat guru-guru 19 ya yang udah support gitu. Jadi mereka ngertiin kalau saya ada kegiatan di luar, mereka selalu kasih surat dispen. Termasuk yang kata orang-orang killer ya Bu Intem tuh tetap ngasih izin gitu. Jadi support lah mereka ya. Karena kegiatan kita kan positif ya. Iya, positif betul. Jadi Kanirwan tuh wah ternyata aktif banget ya, udah jadi wakil ketua di NFC dan ketua OSIS, dan jadi punya kewajibannya tuh banyak ya, nggak hanya belajar doang. Dan orang orang bilang tuh enak banget nih dispen cuma sekolah cuma berapa hari, tapi di samping itu tetap harus melaksanakan kewajiban. Betul. Kalau boleh tahu Kak, kesibukan Kakak kalau sekarang ini gimana Kak? Kalau sekarang sebenarnya nggak ada beda nih kayak dulu saya sekolah nih gitu kan. Saya ya berkegiatan lah ya. Saya masih kerja sekarang di Click and Clean, udah tahun keempat.
currently Click and Clean sekarang jadi laundry online platform nomor 1 di Indonesia. Wah, keren. Kita juga punya sama anak-anak 19 lain punya perusahaan di digital consulting yang sekarang bertransformasi jadi konsultan bisnis. Terus saya juga ada joinan sama partner saya bikin perusahaan dijual beli dan didaulat dari komisaris ya. Kalau ini masih belajar sih, masih belajar. Terus ya adalah dikit-dikit usaha-usaha kecil gitu. Wah, teman-teman banget sih ya. Senang banget kita kehadiran Kak Nirwan yang sebenarnya mempunyai kegiatan yang banyak sekali, kegiatan positif nih. Karena butuh bisa diwakilkan juga gitu ke teman-teman semua. Nih Kak, kita kan nih punya topik Green Generation ya Kak. Siap. Oke, kita langsung bahas aja nih ya Kak. Dari pertama nih, pengertian dan awal mulanya gimana sih Kak? Oke, ini sebenarnya podcast hari ini ibarat kayak saya balik lagi ke journey saya sama teman-teman dulu, bukan menginisiasi lah, bukan nyiptain lah, menginisiasi si Green Generation. Jadi dulu tuh saya cerita dikit, pas 2012 kita masuk gitu kan, ke 19 itu kondisinya nggak kayak gini ya. Sekarang enak banget ya. Gimana Kak? Mungkin nanti bisa dilihat ya foto-fotonya. Siap. Seperti kayak sekolah zaman tahun 90-an mungkin ya. Iya, oke. Terus tapi enak, suasananya tuh benar-benar asri, lebih asri dari sekarang gitu. Adem Kak. Lebih adem banget gitu kan, lebih adem. Jadi datang ke sini tuh sebenarnya saya nyaman. Oh, ternyata 19 kayak gini walaupun memang agak anak dago tapi rada kasih sisa itu. Iya, dago macam ada ya. Nah, dulu begitu kita masuk 2012 itu kita titelnya sebagai siswa baru dan siswa baru yang tidak bangga masuk ke 19 karena banyak dari teman-teman saya dan termasuk saya dulu awalnya nggak bangga masuk 19 karena masuk 19 tuh by accident. Karena nggak keterima di yang lain. Gitu. Pilihan dua bukan sebagai mimpi gitu. Bukan sebagai mimpi tapi by accident gitu kan. Karena nggak masuk sekolah favorit lah, SMA 1, SMA 2, SMA 3. Dan itu memang dulu kan orang tuh taunya kalau SMA favorit itu SMA 3, SMA 5, SMA 2, SMA 1 udah lah kayak gitulah. Udah kayaknya kalau misalnya nggak akan bisa dirubah lah gitu kan. Gitu kan. Mindset itu nggak bisa dirubah gitu kan. Oke. Akhirnya saya ngeliat nggak pada bangga, bahkan saya ngelihat di semester 2 itu banyak teman-teman saya seangkatan tuh pada pindah mutasi ke SMA lain dan kayak gitu-gitu aja gitu kan. Bahkan dulu kan saya sering masih awal-awal tuh sering balik lagi ke SMP. Mungkin teman-teman sama lah dulu awal SMA kumpul lagi reunian sama teman SMP, balik ke SMP gitu kan. Itu kayak saya malu banget gitu kan. Ada bed 19 di sini. Orang-orang itu bangga gitu kan pakai SMA 2, SMA berapa gitu bangga. Malu gitu. Ternyata memang sampai segininya gitu kan. Nah, kalau saya berpikir tuh sama teman-teman lain, kalau misalnya orang nggak bangga, gimana dia mau all out gitu kan. Buat ngeluarin talentanya, padahal kita semua punya talenta gitu. Tapi karena nggak bangga sekolah di sana, jadi nggak mau ngeluarin talentanya. Yang butuh kebanggaan ya untuk itu mengeluarkan talenta itu. Betul gitu kan. Jadi harus bangga dulu nih ternyata gitu kan. Kita kumpulin semua aspirasinya gitu kan. So 2013 pas generasi kita menjabat. Sebagai pengurus OSIS gitu kan. Nah, kita sepakat nih kalau misalnya prestasi 19 itu dimulai dari yang namanya bangga dulu. Sama sekolah. Bangga dulu. Nah, tapi kita bingung dulu apa nih wadah bangga tuh apa gitu kan. Bingung gitu. Ayo dong semangat nggak ada bentuknya gitu kan. That's why kenapa butuh ada gitu kan. That's why kenapa kita bikin Green Generation. Nah, kalau kalian tanya apa arti Green Generation itu nggak ada arti secara kata dan kata. Jadi nggak ada arti dari kata green, narasi dan itu nggak ada. Murni cuman karena bentuk semangat, jadi nggak ada arti kata per kata gitu kan. Jadi juga berarti ya kita baru tahu ya bahwa Green Generation itu sebenarnya memang sebuah bentuk dari memulai rasa bangga. Betul. Jadi cuma sebuah simbol aja sih gitu kan. Jadi nggak ada arti per kata gitu kan. Kita bikin Green Generation. Nah, yang pertama kita lakukan biar orang bangga tuh satu, kita mulai dari awareness-nya satu, kita banyakin identitas tentang Green Generation. Karena baru pertama kali orang nggak tahu apa tuh Green Generation gitu kan. Betul banget ya. Makanya kita bikin semua identity yang berkaitan dengan Green Generation, kita bikin gelang. For the first time kita bikin gelang.
terus stiker, merchandise ya Kak. merchandise lah ya, yang pokoknya orang sampai ngeh, oh itu Green Generation. Kayak Oke. kalian lihat brand apa gitu kan, saya nggak boleh sebut ya, mungkin nanti ini konten jadi berbayar gitu kan. Berbayar, oke. Gitu kan. Iya bener kan, nanti kalau Iya, konten bener, berbayar, bener. jadi saya nggak sebut merek. Jadi kalian ngeliat, oh oke, Green Generation itu apa. Jadi dulu pokoknya semua harus pakai Green Generation gitu kan. Aku cetak stiker, kita cetak stiker tempel di motor, pokoknya nu bisa ditinggali ku jelema ditempel lah semua gitu kan, bikin gelang, bikin anything lah ya gitu kan, yang harus orang bisa sampai tahu. Ya benar-benar mengekspos gitu ya. Expose biar Benar-benar orang-orang tahu. kelihatan. Iya, Farhan, biar orang-orang tahu kalau misalnya Green Generation itu ini. Awal-awal orang nanya naon sih Green Generation teh? Iya. Ada awal-awal kan. Awal-awal banyak orang nanya Green Generation, tapi kan ya udah akhirnya orang-orang tahu kalau Green Generation itu adalah 19. 19. Kita paralel satu di 19-nya kita bikin kayak identitas sendiri. Kan kalau kalian reunian sama teman SMP pakai gelang, oh naon Green Generation gitu. Nah, iya betul banget. Iya kan? Oh, Green Generation itu 19 gitu. Kalau terus-terusan kayak gitu kan orang tahu kalau Green Generation itu adalah 19. Kayak dulu lah, emang gelang SMA 2 caret misalnya, kan kita nggak usah dibilang lagi itu SMA 2, kita udah tahu Udah caret tahu, itu anak iya. SMA 2 gitu. Sesimpel itu dulu gitu kan. Habis itu kita coba push lagi di bagian keikutsertaan anak 19 di luar. Jadi kalau misalnya ada event-event di luar, Event-event, kegiatan. kita tuh Aktif, aktif gitu kan, ikut. Misalnya ada acara lingkungan, kita ikut gitu kan, lumayan tuh numpang di media gitu kan, 19 gitu kan. Terus ada acara tentang hari peringatan Hari Anak Nasional, pokoknya kita masukin distorsi sebagai pengisi acara gitu-gitu lah. Kan di announce nih sama MC gitu kan, depan wali kota siapa, distorsi dari SMS Bandung gitu kan. Jadi kan orang tahu, oh 19 tuh ada. 19 tuh ada. Gitu kan. Itu sih yang kita lakuin gitu kan. Dan ini jujur bukan kerja antara OSIS doang nih, tapi ini kerjasama semua nih, iya. ekskul gitu kan. Karena kita ngelihat dulu, wah 19 sayang banget, ekskulnya keren-keren, potret, distorsi, terus dan lain-lain lah yang harus kita Iya, banyak banget Kak. push gitu kan. Kenapa ini banyak talenta tapi kenapa nggak bisa jadi satu kebanggaan? Oh, I see, karena kita majunya sendiri-sendiri. Iya, Makanya kita harus maju barengan lewat si wadah Green Lewat wadah Generation. Green Generation itu. I think kayak gitu sih, sesimpel itu dulu buat si konsep Green Generation. Dan ternyata tadi ya bisa dicek nanti orang 2012 banyak yang mutasi dan lain-lain. Nah, tapi kan karena sekarang banyak alhamdulillah banyak di peningkatan, terus banyak diliput oleh media-media nasional dan lain-lain, kan orang tuh tahu, yang belum masuk 19 tuh, oh 19 keren 19 gitu kan. Artinya nanti orang yang mau masuk ke 19 tuh memang karena keinginan dia masuk 19, bukan karena keterpaksaan dia nggak masuk SMA negeri favorit. Kurang lebih gitu sih. Jadi kita breakthrough banget, bisa bisa hajar orang mindset sekolah favorit dan lain-lain lewat Green Generation sih. Dan ternyata ya nanti dicek juga peningkatan prestasi 19 dengan adanya Green Generation seperti apa. Jadi saya harapin sih anak-anak 19 bisa berprestasi lagi gitu, karena si semangat persatuan yang didukung sama Green Generation. Gitu sih kurang lebih. Kerasa juga nih di kita sekarang nih, waktu di awal kita kan sebenarnya pasti ada semua tuh yang gak keinginan tuh untuk masuk 19, tapi ketika udah di 19 kita tuh betah nih. Karena ini awalnya kita tuh benar-benar bersatu karena Green Generation ini, dan kita pun berkeinginan gitu biar gimana sih, biar bangga dan semua orang tuh tahu gitu kalau misalnya 19 tuh banyak prestasinya gitu ya. Iya betul banget nih. Kalau Juga di angkatan kita itu mungkin sedikit agak melupakan Green Generation. Nah, maka dari itu sekarang itu momennya yang pas untuk mengingatkan lagi ke Green Generation dan membangkitkan lagi nama Green Generation. Dan ini mungkin agak apa ya, agak challenging nih buat kalian. Kalau misalnya sedikit tantangan kan. Kalau misalnya dulu generasi sebelum kalian buat kita sosialisasi Green Generation bisa kelas to kelas dan lain-lain, bisa lu plototin, lu ini Green Generation tuh kayak gini nih. Nah, tapi sekarang karena nggak pandemi, kita nggak ketemu tatap muka langsung, dibutuhin cara-cara yang lebih relevan ya gitu kan, cara baru gitu kan. Dan I think kalian bagus nih bisa bikin podcast kayak ini, kan orang-orang ngerti kan. Sekarang kan orang mungkin spending time buat nonton YouTube lebih lama gitu kan dibanding mereka belajar gitu. Dibanding mereka membaca buku gitu kan. Jadi bagus lah. Oke, kayak gitu sih. Wah, banyak banget ya. Jadi benar-benar kita tuh juga diluruskan dari awalnya tuh, kita tuh bukan Green Generation tuh bukan hanya kata per kata aja nih maksudnya, tapi ada tujuan dan maksudnya juga, bahkan untuk membangkitkan rasa agar bangga gitu. Apalagi kalau kita nih kalau kumpul sama teman-teman yang beda sekolah nih, kita nggak usah malu gitu ya. Iya, betul.
gitu. Kalau sekarang mah kalian jangan minder lah ketemu sama teman-teman semua orang. Siap. Oh ini sama gua udah banyak prestasi gitu. Betul banget. Tapi ya gitulah pokoknya jangan minder. Siap. Gitu. Beda lah kalau saya dulu ya. Kalau saya kan dulu mungkin kalau bisa pakai jaket biar nggak kelihatan 19. Gitu. Tapi sekarang dari saya sendiri Greeners itu bukan dari generasi 29, kita tuh hanya menginisiasi gitu kan. Inisiasi hasil dari aspirasi alumni ya, alumni yang pengen 19 better than before gitu kan. Dan kita ngelihatnya sekarang justru positif nih. Dan kita ngerasa justru yang jadi pahlawan buat penerus Greeners itu adalah kalian gitu kan, bukan kita yang memulai dari awal gitu kan. Karena mungkin kalau nggak ada kalian Greeners nggak akan ada nih, tempel nih Greeners itu nggak akan ada gitu kan, nggak akan ada ke Greeners selanjutnya gitu kan. Jadi kita terima kasih banget buat teman-teman termasuk kakak kelasnya Farhan sama Elvira yang udah menjaga ya, merawat semangat Greeners masih ada gitu kan. Betul banget nih teman-teman, artinya di saat ini angkatan kita atau generasi kita ini adalah generasi yang harus mampu menjaga nama baik Generation, mampu mengembangkan lagi Generation jadi lebih baik nih. Ya, betul. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol nih pengertian, awal mula, pembentukan dan bahkan tujuannya pun udah dijelasin nih. Nah, kita nih berkaitan tentang Milangkala nih ya, kita balik lagi. Nih, kita kan sebelumnya nih ngadakan pensi ya Kak. Iya, jadi kayak ekspektasi orang-orang tuh pasti wah Milangkala pensi. Ya. Nah, oke Kak, di awal mula nih Kak, kalau di angkatan Kakak gimana sih? Tujuan dari akarnya Milangkala itu? Oke. Milangkala kan sebenarnya udah tradisi 19 dari dulu ya. Milangkala kan sebenarnya peringatan hari lahirnya 19 gitu kan. Nah, jadi menurut saya Milangkala sama pensi itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Gitu. Kalian memperingati Milangkala kan macam-macam, bisa lewat misalnya syukuran, gitu kan, misalnya apalah gitu kan. Jadi menurut saya jangan kita samain Milangkala sama pensi atau sesuatu yang berbentuk event lah ya. Artinya tidak terpatok dengan pensi gitu ya. Gitu kan, itu satu harus dipahamin. Yang kedua kalau ditanya apa sih Milangkala Milangkala yang pernah dilakuin sebelumnya, memang betul sebelumnya ada ada acara-acara ya. Tiap generasi itu berbeda, tapi ada generasi yang mengulangi dengan hal yang sama. Misalnya di generasi saya gitu kan, itu bikin acara event lah ya, acara-acara musik dan lain-lain. Tapi itu sebenarnya rangkaian acara, sebenarnya ada lomba dan lain-lain. Diakhiri dengan acara pensi tadi pensi tadi gitu kan. Nah awalnya nih, ini kita bicara tentang mindset lah. Jadi kita jangan sampai mindset kita tuh pengen expect-nya tinggi-tinggi, ternyata kalau nggak achieve kecewa gitu kan. Nah, dulu kita belajar tentang start small lah, kita mulai dari yang kecil. Jadi dulu tuh karena tahun sebelumnya nggak ada pagelaran pensi gitu kan, ada sih Milangkala cuman memang nggak berbentuk acara event dan lain-lain gitu kan, syukuran doang. Habis itu teman-teman ngobrol nih di bawah nih, masih ingat gitu kan, ayo dong kita Milangkala bikin acara musik-musikan gitu kan. Oke nggak apa-apa, agree gitu kan, habis itu asalnya gimana nih, karena kita nggak punya duit ya, serius nggak punya duit gitu kan, nggak punya duit dan kita pun gak enak kalau minta ke sekolah kan. Akhirnya ya udah kita bikin aja acara band-bandan kecil-kecilan akustik lah di kan ada lapang voli itu di atasnya kan. Udah kita bikin musik-musikan gitu ya. Udah simple, udah anak-anak duduk dengan main band, udah simple gitu kan. Idenya sangat simpel gitu ya. Simple udah kayak gitu aja gitu kan. Nah, di situ tapi karena banyaknya kita ngobrol, udah kita bikin acara ini, banyak teman-teman lain siswa ini yang ikut. Nah ini balik lagi nih ke rasa memiliki, wah ulah gitulah gitu kan, ngerakeun dan lain-lain. Nah pas dia bilang dia berarti kan kita kasih minta dulu dia punya empati kan. Akhirnya dia mau sumbang. Nah, akhirnya sumbang, akhirnya ternyata acaranya lebih dari apa yang kita expectin sebelumnya. Asal cuman pakai panggung yang udah ada, akhirnya kita pakai rigging, terus pakai bintang tamu dan lain-lain lah ya gitu kan. Dan itu buat kita momen sih kalau misalnya ternyata warga 19 itu sangat aware terhadap si sekolahnya gitu kan. Kan kadang ada siswa yang
orang pengen pensi, pengen kia gitu kan, tapi cuma iya bener banget. Kan. Waktu itu kita coba wadahin dan mana bisa bantuan naon. Jadi kita tembak ulang. Dan ternyata mereka tuh bukan cuma ngomong doang, mau ngasih. Buktiin. Jadi kita belajar juga dari itu konsep Green Generation itu kepake. Dan waktu itu karena kita pengen saking dikenalnya nih Green Generation di at least Bandung lah ya. Kita pokoknya bikin lomba band di mana dulu masih zaman Twitter. Pokoknya kalau band lu mau menang, lu harus mention @osis_ apalah, lupa. Terus pakai hashtag Green Generation sebanyak-banyaknya. Pokoknya yang pemenang itu yang paling hashtagnya paling banyak. Gitu kan. Jadi kan lomba antar kelas tuh. Akhirnya itu si trending Green Generation itu jadi nomor 3 di Bandung tuh. Wah, keren. Nomor 3 di Bandung tuh kayak oke gitu kan. Artinya mereka orang-orang udah mulai tahu nih Green Generation. Jadi balik lagi ke Milangkala, jadi tidak harus selalu pakai acara-acara kayak gitu. Yang penting output dari Milangkala tuh sebenarnya kan lebih mengingat kita nih kalau sejarah 9 itu seperti ini, iya, kan, gitu kan. Dan saya rasa sekarang kan usia 19 itu 35 tahun. Kalau kalian bilang tua, menurut saya muda 35 tahun teh. Ini kalau orang ya, kalau usia 35 tahun itu orang tuh udah punya anak 1 kelas 4 SD. Ya. Itu lagi challenging banget nih, apalagi budakna kudu sekolah online. Ya kan, dia harus kerja, harus nungguin anaknya gitu kan. Jadi menurut saya sekarang usia 35 ini sebenarnya agak-agak sedikit menuju dewasa, 19. Jadi saya harap produktif ya. Ya, usia produktif. Saya harapin dari warga 19 sendiri bisa jaga nih usia produktif ini biar tetap menghasilkan karya-karya oke lah ya gitu kan. Jadi kalau teman-teman bilang tua, saya bilang muda 35 itu dan lagi challenging lah gitu kan. Gitu kan lagi masa-masanya gitu. Ya, dapat nih dari tadi yang paling hal utama tuh saling mendukung, kekompakan juga nih. Gimana caranya kita benar-benar dari hal kecil pun kayak misalnya kita share atau apa itu tuh berguna banget karena bakal semua tuh orang tuh tahu. Artinya poinnya adalah kebersamaan benar banget. Nah, dan gini sih Farhan sama Vera. Kak. 19 tuh kan kalau kita ngomongin lokasi ya. Lokasi itu kan enggak terlalu ideal. Ya, enggak strategis ya, Kak. Enggak strategis itu, Kak. Tapi dengan adanya enggak strategis kan ternyata ada opportunity lain gitu kan. Iya, betul, Kak. Karena berangkat sendirian, yang turun dari angkot harus barengan. Makanya dulu kan kita bikin barengan 19. Jadi maksud saya gini loh, kekurangan itu pasti kita bisa bikin jadi opportunity. Ya kan, opportunity. Jadi kita kekurangan lokasi ini, ya udah kita bikin kekurangan ini jadi opportunity buat kita jadi bareng-bareng lagi gitu kan. Jadi suatu kelebihan juga. Satu kelebihan kan. Jadi akhirnya gara-gara ada jauh jadi ada bebarengan, jadi bisa saling berinteraksi lah gitu kan, kurang lebih. Jadi jangan ngelihat wow gue cuma kurangnya 19 gini jangan gitu kan. Jadi jangan biasain ngeluh gitu kan. Kita fokus pada kita punya apa yang bisa kita kembangkan, munculkan. Jangan jadikan kekurangan itu sebagai benar-benar hal yang minus dari kita. Benar gitu. Jadi harus bisa dimanfaatkan. Dan ini menurut saya sekolah paling enjoy ya, udah di atas Darah Dago paling atas. Ini kan sekolah negeri paling atas kan, benar nggak sih? Iya benar. Ya kan paling atas gitu kan, udah anak gaul Dago gitu kan. Di atas, jadi manfaatin lah. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di penghujung acara ya, udah ngobrol bincang-bincang nih tentang Green Generation 19 Milangkala. Wah banyak banget, seru banget nih. Banyak banget hal kita belum tahu ya, sekarang ini benar-benar tahu dari alumnisnya sendiri gitu. Iya, dan bahkan bikin jadi penasaran juga ya sebenarnya, pengen ngobrol lebih banyak lagi. Nah, oke Kak, kita sekarang mau nanya nih pesan dan kesan Kakak nih untuk 19 nih. Terutama untuk siswa 19 yang di masa pandemi ini mungkin lagi kurang semangatnya gitu. Maksudnya. Justru kalian nggak semangat ya kalau misalnya sekolah nggak langsung ya. Iya. Karena nggak bisa dapat uang jajan gitu ya. Betul. Salah satunya. Kayak gitu. Kalau saya senang sih work from home ya, kerja di rumah gitu. Satu pasti rasa bosan tuh ada. Pasti. Kayak kalian aja sekarang kan mungkin biasanya kumpul OSIS ya. Iya. Sekarang harus kumpul nggak sih sekarang kalian? Kalau rapat online. Rapat online. Secara online. Ya oke. Yang namanya pandemi
bukan kalian aja mengalami, Iya. semua orang Semua. seluruh dunia ya, gitu kan, seluruh dunia mengalami ya, bahkan mungkin yang di alam kubur juga ya, Iya. biasanya orang mungkin ziarah tiap hari gitu kan, sekarang enggak kan. Jadi maksud saya kita harus bisa ya udah nerimain gitu kan, dengan kondisi ini bosan pasti ada kan. Tinggal kita gimana caranya nih dari teman-teman juga bisa bikin kegiatan-kegiatan yang nggak bikin bosan Oke. sama siswa. Itu yang kedua, di ulang tahun ini mungkin saya ingetin lagi kalau misalnya 19 itu menurut saya keren banget. Jadi coba please kalian yang punya apa ya, bakat-bakat ya dikeluarin. Oke. Ya kan, orang sekarang main TikTok aja itu bisa jadi duit. Iya, benar Ya ya. kan? Jadi Punya kelebihan. ya, jadi dari pandemi ini kita belajar kalau misalnya tiap orang itu punya talent. Ketiga, jangan lagi ada yang terpecah-pecah gitu kan. Memang sih dari dulu saya nggak pernah ngeliat ada yang terpecah-pecah ya. Intinya yang ketiga berarti jaga tetap persatuan, gitu Persatuan. kan. Persatuan lewat generation gitu kan, karena bersatu kita kuat, Iya, bercerai kita satu gitu. apa ya, runtuh ya. Tentu. Gitu, jadi intinya tetap bareng-bareng, kalian jangan ngelihat wah ini anak eskul apa eskul apa, enggak, kita semua satu gitu, Semua satu. kurang lebih kayak gitu. Yang keempat, jangan lupa nih 19 ini punya sejarah, jangan dilupain gitu Ya, kan. jangan Misalnya, lupakan sejarah. ya jangan lupain sejarah gitu kan kita dari sejarahnya kita belajar. Belajar. Sejarah itu bukan tentang masa lalu loh. Iya, Belajar sejarah nggak? belajar. Ya. Sejarah tuh past, now sama future kan. Iya. Ya kan? Jadi buat ke depan pun sejarah. Sejarah. Iya kan. Oke, jadi tetap semangat lah. Tetap semangat generation. Oke. Saya aja semangat gitu kan. Oke. Masa kalian nggak semangat? Tuh, bener banget. Tadi alumni sudah semangat gitu ya untuk membawa nama Green Generation ini Betul. lebih baik, apalagi kita yang masih bersekolah nih di SMA 19 harus mempunyai semangat lebih tinggi nih daripada alumninya. Ya, Kita kasih harus uang bersatu, jajan. melestarikan nih generationnya teman-teman. Nih semoga semuanya dapat nih ya apa yang disampaikan tadi. Terima kasih banyak nih Kak buat Terima kasih yang juga, bisa thanks hadir. for having me. Sukses selalu buat Amin. teman-teman semua. Siap. Keren lah. Top. Siap. Oke, siap. Makasih banyak. Oke, nih teman-teman nggak kerasa ya. Oke, podcast kali ini kita udah di penghujung acara nih. Oke, kita udah mau Penutupan ya. penutupan nih ya. Oke, Gimana langsung ya? aja nih. Sampai jumpa nih ya buat podcast selanjutnya, karena bakal berlanjut nih. Gak hanya di podcast pertama ini aja, tapi bakal banyak topik-topik lainnya yang bisa kalian pantengin nih selama di rumah. Oke. Nah, bener banget. Terus buat topik juga kalau misalnya teman-teman ada saran, boleh ke OSIS MPS ya. Bisa request nih kalian. Oke. Itu. Makasih banyak nih teman-teman. Oke, kita udah penghujung acara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green Generation.